Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ades Syahroji dengan NIM 1123-11404. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan yang berjudul Perekrutan Sumber Daya Manusia. Setiap perusahaan perlu memperhatikan dengan serius proses rekrutmen karyawan yang dilakukan karena proses ini menyangkut beberapa hal yang cukup pelik. Proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan indukasi yang dilaksanakan kepada analisa pekerjaan atau yang bisa disebut job analis, uraian pekerjaan atau yang bisa disebut job deskripsi. Pengertian rekrutmen menurut Du Bois adalah proses menarik sebanyak mungkin kualifikasi pelamar untuk lowongan yang ada dan bukan diantisipasi. Menurut Mattis dan Jackson, adalah proses mengumpulkan sejumlah pelamar yang berkualifikasi bagus untuk pekerjaan di dalam organisasi. Selanjutnya ada tujuan dan filosofi rekrutmen. Tujuan rekrutmen yang pertama adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan menjaring calon karyawan dengan kualifikasi tertinggi dari yang terbaik. Yang kedua, tujuan utama rekrutmen adalah menemukan pelamar berkualifikasi yang akan tetap bersama perusahaan dengan biaya yang paling sedikit. Selanjutnya ada akibatnya, individu yang underqualified akan diperhentikan. Yang kedua, individu yang overqualified akan frustasi dan meninggalkan organisasi, tidak boleh diangkat menjadi pegawai. Selanjutnya ada filosofi rekrutmen. Kunci dalam filosofi rekrutmen adalah yang pertama, apakah akan mempromosikan sebagian besar dari perusahaan atau akan mengangkat dari luar guna mengisi kekosongan di semua jenjang perusahaan. Yang kedua, perihal penekanannya pada sekedar mengisi lowongan sajakah atau pengangkatan untuk tujuan jangka panjang. Yang selanjutnya ada hambatan dan tahapan rekrutmen. Yang pertama hambatan rekrutmen menurut Shimamura, kendala lazim yang dijumpai, yang seringkali kita jumpai pada umumnya. Yang pertama adalah karakteristik organisasional, yang kedua citra organisasi, kebijakan organisasional. Berbagai macam kebijakan dapat mempengaruhi perekrutan adalah kebijakan promosi internal, kebijakan kompensasi, kebijakan status kepegawaian, kebijakan pengangkatan internasional. Lanjut kita tahap rekrutmen tradisional. Tahap pertama, memperjelas posisi yang harus diisi melalui perekrutmen. Tahap kedua, review dan memperbarui uraian pekerjaan dan spesifikasi untuk posisi tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi kemungkinan sumber pelamar yang memenuhi syarat. Yang keempat, pilih cara komunikasi yang paling efektif agar menarik pelamar yang memenuhi syarat. Selanjutnya kita ke pembahasan teknik rekrutmen. Oke, menurut Cardoso, teknik-teknik rekrutmen baik di sektor publik maupun swasta dapat dilakukan melalui asas disentralisasikan atau didesentralikan tergantung kepada keadaan organisasi, kebutuhan, dan jumlah calon pekerja yang hendak direkrut. Teknis rekrutmen yang akan disentralisasikan jika suatu instansi mempunyai beberapa ribu pekerja dan jika departemen yang berbeda merekrut sejumlah pekerja juru ketik atau teknis bagi kedudukan yang sama. Rekrutmen saling disentralisasikan agar lebih sering dipakai karena lebih efisien biaya. Yang selanjutnya ada teknik rekrutmen yang didesentralisasikan. Maaf ya teman-teman, ini HP-nya agak nge-lag. Teknik rekrutmen yang didesentralisasikan. Rekrutmen yang didesentralisasikan terjadi di instansi-instansi yang relatif kecil. Kebutuhan rekrutmen yang terbatas dan mana setiap instansi mempekerjakan berbagai tipe kerja. Sumber rekrutmen selanjutnya ada sumber rekrutmen. Sumber internal menurut Randall S. Sekular dan Susan E. Jackson. Sumber-sumber internal dalam rekrutmen meliputi karyawan yang ada sekarang yang dapat dicalonkan untuk dipromosikan, dipindahkan tugas-tugas atau dirotasi tugasnya, serta mantan karyawan yang bisa
dikaryakan dan dipanggil kembali. Selanjutnya ini ada kelemahan rekrutmen internal. Yang pertama memicu pertikaian, yang kedua tidak ada organisasi yang suatu saat tidak akan memanfaatkan injeksi atau darah baru. Bagaimanapun juga memerlukan beragam keahlian baru, ide baru, metode baru yang dibawa oleh orang luar dari perusahaan yang berdampak membuka wawasan baru terhadap profitabilitas. Ada kemungkinan karyawan dari dalam tidak lebih dari sekadar peniru atasannya, sehingga tidak satupun gagasan yang baru dapat disemai. Perubahan teknologi yang sedemikian kencang menyebabkan organisasi tidak mungkin mengembangkan semua bakat dari dalam secara cepat guna mengikuti perubahan itu. Yang terakhir ada evaluasi rekrutmen. Menurut Matis dan Jackson, terdapat hal-hal umum yang perlu dievaluasi adalah jumlah pelamar, tujuan EIO yang ingin dicapai. Yang ketiga ada kualitas pelamar. Yang keempat biaya per pelamar yang direkrut. Yang kelima waktu yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan kosong. Nah, mungkin segitu aja pembahasan kita pada malam hari ini untuk perekrutan sumber daya manusia. Apabila terjadi kekurangan atau kesalahan dalam presentasi ini maupun yang disengaja ataupun yang tidak sengaja, saya minta maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.